Kalau Adam memang beda. Di kami bukan nabi ya. Dan Adam itu di kami itu dia turun di daerah sekitar Irak. Taman Eden itu Kok di antara Adam tiga turun sungai. sih, diciptakan lah Meta. Eden. Turun astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas ya, Elia yang kembali membuat satu pernyataan polemik, di mana Elia ini melontarkan statement-statement yang dia sendiri sebenarnya nggak tahu. Jadi seperti biasa ya, Elia ini cuma modal congor doang, yang penting bersuara, yang penting ngomongnya meyakinkan, maka dia pikir itu sudah luar biasa sekali. Bahkan dia berhasil meyakinkan pendengar-pendengarnya yang hanya menggunakan iman, yang hanya menggunakan pokoknya, tanpa tahu sebenarnya apa yang disampaikan Elia ini benar atau tidak. Untuk itu, saya membuat video ini dengan harapan para pendengar Elia, para pengikut Elia, itu bisa belajar dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Ini yang saya harapkan dari teman-teman yang ada di sebelah. Jangan modal percaya saja, walaupun yang nyampaikan ini adalah orang yang kalian anggap hebat, orang yang kalian hormati. Tapi kalian harus cross-check. Kalian harus cari tahu yang dia sampaikan ini kebenaran atau asal ngomong. Karena kalau cuma sekedar bunyi, burung beo juga bunyi. Itulah teman-teman harus pintar ya. Harus benar-benar mencari tahu sendiri kebenaran dari Tuhan. Jangan dengar-dengar saja. Nanti kalian yang menyesal. Contoh nih, kalian masuk neraka. Terus kalian salahkan, "Oh, Tuhan, kenapa saya dimasukkan neraka? Saya kan sudah mengikuti semua kebenaran-Mu." Loh, kebenaran dari siapa? Itu si Elia yang ngomong. Dipanggil Elia. Elia bilang, "Lah, mau cemana? Gua juga di sini, bro. Saya juga masuk neraka, sama-sama kita. Terus kalian mau gimana? Mau komplain? Sudah nyesal, sudah telat. Ya, nggak bisa lagi diulang, teman-teman. Jadi, apa yang disampaikan oleh orang lain, itu boleh kalian jadi inputan, boleh jadi data referensi. Tetapi ujungnya, keputusan itu di tangan Anda. Sehingga kalian jangan jadi orang yang suka menyalahkan orang lain nantinya. Contoh ya, kalian tanya teman kalian, pilih yang mana nih? Pilih yang A apa B? Udah pilih A. Teman kalian bilang A. Kalian pilih A. Rupanya jong. Rupanya kosong A. Yang ada hadiah itu di kotak B. Kalian salahkan teman kalian. Gara-gara kalian nih nyaranin kotak A. Kan ujung-ujungnya keputusan di tangan Anda. Anda yang menentukan Anda mau kemana. Jadi jangan mau hanya ikut-ikutan, teman-teman. Apalagi ikut-ikutan orang yang dia sendiri nggak tahu dia ngomong apa. Dia bilang, ya, jangan bahas agama. Konflik Israel bukan agama. Tapi dia sendiri bawa agama-agama terus. Dia bawa kitab sucinya sebagai patokan. Kan lawak. Dia ngomong apa saja, yang dia bantah aja dia nggak tahu. Hari ini dia ngomong A, besok dia ngomong B. Orang seperti itu kalian jadikan rujukan. Tersesat kalian, teman-teman. Pilihlah orang yang konsisten, bisa dipercaya. Itu pun jangan kalian ikuti semua. Jadikan referensi boleh. Tapi ujung-ujungnya cari tahu sendiri. Itulah yang selalu saya sampaikan di channel saya. Di setiap kesempatan saya ngomong. Saya tidak mau teman-teman mengikuti saya. Saya cuma mau kalian menjadikan apa yang saya sampaikan sebagai rujukan. Ujung-ujungnya kalian cari tahu sendiri. Jangan malas, teman-teman. Ini masalah keselamatan loh. Ini masalah hidup kekal. Jangan pernah malas. Jangan menggantungkan kehidupan kalian kepada orang lain. Jangan ya. Oke, kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan oleh Elia ya. Cuman saya agak lucu. Dia kenapa pede sekali taruh muka dia yang seperti ini ya. Di video dia selalu dia cantumkan muka dia yang seperti ini. Saya nggak tahu apakah ini menurut dia adalah muka paling cantik dia. Tapi aneh sekali ya. Cowok, harusnya Anda cari foto yang maco sedikit. Oke, kita dengarkan dulu. Nah, belajar dulu baru beriman. Jangan beriman dulu baru belajar. Untuk saat ini. Tapi untuk orang zaman dulu itu nggak berlaku. Tapi sekarang kamu harus tahu apa yang kamu percayai.
begitu, jangan jadi Kristen KTP. Kalau nanti jadi Kristen gitu, gitu ya. Haleluya. Iya kak, makasih ya kak ya. Oke, Makasih semangat ya. ya kamu ya. Sebentar, YYTA. Ini di sini ada Iya. hamba Tuhan Pak Bomom ya. Kalau YYTA siap didoakan supaya hatinya damai sejahtera, tidak apa mengawang-awang ya, biar mantap. Mau? Eh, eh, Doakan supaya kamu hatinya damai sejahtera, mau? mungkin belum dulu ya kak ya. Belum dulu. Saya Ya. nyari-nyari dulu aja. Ya, Nanti saya mau kepoin Kak Elia dulu di ininya. Kak. mantap. Iya, Biarin iya. capek dia. Iya, nggak apa-apa. Tapi demi kemuliaan Allah Bapa di surga, Kak Elia kapanpun siap melayani ya. YYTA. Iya, Iya kak, nanti saya DM kakaknya ya iya, di TikTok. nggak apa-apa. Iya. Ini kak apa? Satu lagi boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Kalau di Kristen itu percaya nabi-nabi seperti Nabi Adam gitu nggak sih kak? Adam itu nggak nabi bagi kami. Adam itu manusia pertama kok dia jadi nabi. Oh ya, berarti itu yang diciptakan Tuhan Yesus ya? Ya, Yesus yang menciptakan Adam karena Yesus sang firman. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 kan dikatakan oleh dia segala sesuatu diciptakan. Oleh siapa? Oleh firman. Yesus adalah firman. Itu. Oh oke kak, makasih gantian teman-teman di bawah. Iya. Oke. Enggak apa-apa, yang bingung enggak apa-apa. Nalar orang beda-beda. Ada yang nalarnya SMP, ada yang nalarnya PAUD. Ada. Ya. Jadi beda-beda. Ini gimana cara turunnya ya kak ya? Oh bisa ada. Ada nalar juga yang udah besar nggak sekolah. Nggak bisa baca maksudnya, nggak bisa baca. Haleluya. Salam Pak Bom. Ya, selamat malam Pak Bom. Masih semalam ini. Malam papa. Halo Pak Bom. Pak Bom ori nggak ini? Pak Bum. Ori. Original ini beliau nih. Makanya dia telepon saya tadi mau naik kali saya kan nggak lihat. Original Banyak X. banget. Di bawah puluhan masalahnya, jadi aku nggak bisa ini. Ya jadi kalau Adam memang beda. Di kami bukan nabi ya. Dan Adam itu di kami itu dia turun di daerah sekitar Irak. Taman Eden itu Kok di antara Adam tiga turun sungai. sih, diciptakan lah Meta. Eden. Turun astaga. Sorry. Diciptakan. Diciptakan di bumi, jadi bukan di surga. Iya. Nah, bukan turun di India maksud saya gitu. Iya, betul. Di India tadi habis Ya, kita salah dikit. Adamnya turun di India. Oh iya ya, kalau di apa namanya ya, di agama Kristen itu mempercayai adanya nabi yang bernama Muhammad nggak kak? Enggak ada. ada. Nabi penutup itu Kalau di Ya. kitab itu ada menyebut Nabi Muhammad nggak di kitabnya Nggak ada, orang nggak ada. Kristen? tidak ada, nggak ada sama sekali. Yesus sudah Kalau- mengatakan darahnya itu adalah materai. Materai itu bahasa Inggrisnya shield atau bahasa Arabnya adalah khatam. Jadi udah dia yang terakhir. Di kami tidak ada lagi nabi-nabi penutup, lagi nggak ada. Karena sang firman itu sendiri udah berkata bahwa dia itu adalah darahnya adalah materai. Sehingga tidak mungkin habis materai lagi ada perangko atau ada yang materai-materai lain, nggak mungkin. Atau ada cap ya, pengganti Pak. Sudah final. Yesus itulah yang menutup semua perjanjian itu dengan darahnya dan kemenangannya. Karena tujuan, coba Prof buka dulu Lukas 16 ayat 16 Prof. Oh siap. Iya, jadi biar jelas. Lukas 16 ayat 16 ya. Iya. Bentar. Bentar. Gedein aku Mas Wan.
Gedein dulu Pak Wawan. Ini biar kita baca. Oke. Coba Lukas 16 ayat 16. Nih, bentar. 16. Oke. Hukum Taurat Tuhan dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Oke. Jadi sudah selesai ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi, tulisan Nabi Yesaya, Nabi Mika, nabi dan para nabi di perjanjian lama itu bertujuan tentang untuk kedatangan Sang Mesias. Dan hukum Taurat juga berlakunya sampai kepada Mesias. Mesias itu sudah datang. Mesias itu memiliki 3 jabatan. Apa aja itu? Dia haruslah seorang raja. Yesus adalah raja dari Yehuda. Dia adalah seorang imam. Dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dan dia adalah nabi, tipologinya dari Musa. Karena Musa adalah pembebas, maka Yesus adalah pembebas. Jadi semuanya itu ditutup oleh Yesus Kristus dengan darahnya, dengan penyuciannya. Coba ini Prof, Ibrani 9:22 Prof. Kenapa harus Yesus yang menutup ya? Coba buka dulu Prof lagi Prof, Ibrani 9:22 Prof. Oke. Sabar. Yang di bawah ngetik nggak hafal. Saya bisa baca. 9 ayat berapa nih? 22. Saya bisa baca ya. Nabi-nabi kami semua bisa baca. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang Itu teguh. yakin Ibrani 9 itu. Sorry. Maaf. Apa sih Atasnya. profesor ini Ini aku pamer bisa baca tadi. Kayak nge-lag dia. Nge-lag dia. Gak apa-apa daripada nggak bisa baca ya. Nih. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman. Ibrani Ini bener 9 loh Prof. 9 ini. Ayat 22. 9 ayat 22. Nah ini bener nih pasti nih udah bener. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke, jadi pengampunan yang dinubuatkan para nabi di dalam Mesias itu sudah selesai di dalam Kristus. Kenapa? Karena hukumnya Allah bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan. Jadi setelah pengampunan itu tidak ada lagi nubuatan untuk pengampunan karena pengampunan sudah selesai. Jadi para nabi itu yang memang bernubuat bagi kedatangan Mesias yang mendatangkan pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari dosa dan maut. Ketika Yesus telah melakukan hukum itu bahwa dia menumpahkan darahnya untuk menyucikan dosa, maka tidak ada lagi nabi yang datang setelah dia untuk bernubuat. Karena nubuatan telah selesai. Lukas 16 ayat 16. Makanya Yesus berkata apa Profesor di kayu salib? Tetelestai. Sudah selesai. Jadi ketika Yesus mengangkat tangannya, menyerahkan nyawanya, Yesus berkata sudah selesai. Jadi nggak ada lagi yang melanjutkan, sudah selesai. Gitu ya. Kalau di ya Kak. Iya, makasih Kak penjelasannya. Berarti kalau di Kristen itu ada nabi dan rasul juga ya? Rasul nyebutnya. Itu sama dengan utusan nggak? Kalau di agamaku tuh kayaknya rasul itu utusannya. Nah, kalau nabi itu yang menubuatkan kedatangan Mesias, semua yang menubuatkan kedatangan Mesias. Kalau rasul di kami itu adalah utusan dari Sang Mesias itu sendiri. Jadi yang menulis Injil itu para rasul. Karena murid-murid Yesus, utusan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yudas Tadeus, bukan Yudas Iskariot. Macam-macam itu. Yakobus. Itu rasul. Jadi rasul dan nabi itu beda kalau di kami. Mungkin kalau di Mbak sama ya, ada yang sama ya. Rasul, ada yang nabi juga.
Kurang lebih gitu Iya ya, kurang lebih. kayaknya Kak. Iya kayaknya. Oh ya udah Kak, makasih ya kalau gitu. Aku turun dulu. YYTA nanti DM Kak Elia ya. Iya Kak. Terima kasih sudah mampir di penginjil TikTok, dan saya memilih Anda bukan kebetulan, tapi jari saya dituntun oleh Roh Kudus untuk mengetuk nama kamu. Ya, dari puluhan orang yang minta naik, saya ketuk nama kamu, dan itu adalah tuntunan dari Roh Kudus supaya kamu mengenal kebenaran. YYTA ya. Iya Kak. Yesus berkati. Shalom ya. Sehat Iya, selalu ya. makasih Kak. tes. Ya. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Dan kalian lihat sendiri videonya, itu bukan saya yang taruh ya. Jadi foto mukanya itu memang dia yang taruh. Saya nggak tahu kenapa dia taruh foto muka seperti itu. Karena menurut saya, kalau Anda ingin kasih tahu bahwa Anda adalah seorang pria sejati, harusnya Anda taruh foto yang lebih maco. Kalau foto itu jujur ya, kalian kalau lihat foto yang dia taruh, malah makin mendekati wanita. Bahkan lebih cantik daripada wanita. Ini kan foto yang istilahnya udah efek-efek ya. Ada efek-efeknya, sudah diedit-edit. Dan ini diedit lebih ke arah kewanitaan daripada pria. Tapi lucu sekali memang. Saya nggak ngerti pola pikir dari si Elia inilah. Tapi itu urusan dia lah ya. Yang pertama saya mau bahas, Adam diciptakan Yesus. Apa-apaan ini ya? Sejak kapan Adam diciptakan Yesus? Terus Yesus yang mana yang menciptakan Adam? Astagfirullah. Nggak sekalian kamu bilang, Maria diciptakan Yesus. Daud diciptakan Yesus. Yesus menciptakan semuanya. Waduh, puyeng kita nanti kawan-kawan. Ya, puyeng. Apakah Yesus menggunakan mesin waktu, kembali ke masa lalu, terus menciptakan Adam? Nah, kan gitu. Setelah Yesus mati di salib, Yesus kembali ke masa lalu. Apakah seperti itu? Coba saya tanya. Jadi bapaknya ngapain gitu? Kalau Adam diciptakan oleh Yesus, jadi bapaknya nggak menciptakan kalau begitu. Jadi apa yang ditulis di Alkitab, bahwa Allah, ya, kalian sebut Allah itu, yang membentuk Adam ya dari tanah, itu apakah Yesus atau Bapa? Kalau kalian bilang itu Yesus, nanti kalian jadi oneness. Ini saya kadang-kadang bingung ya, membedakan mana yang oneness sama yang Trinitas ini. Kalau masalah di surga, oke lah, jelas. Orang-orang oneness mengatakan Yesuslah di surga, nggak ada Bapa itu. Tapi kalau dibahas tentang menciptakan itu juga Yesus, maka sahlah orang-orang Trinitas ini sebenarnya adalah oneness yang tidak sadar dirinya itu oneness. Ini orang Trinitas yang nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya oneness. Kacau sekali nih teman-teman Kristen ini ya. Jadi Elia, coba Anda cek dulu lah, Anda tuh oneness atau Trinitas loh. Nanti jangan pula pusing sendiri kita. Nanti Anda sendiri tersesat loh. Ya, saya mencurigai ini, si Elia ini sebenarnya oneness. Kalau dari cara dia menjelaskan, lebih cocok dia tuh ke oneness. Ini bentar lagi bisa perang lagi nih sama Sob Katul ya. Bisa ribut lagi nih. Sob Katul bisa merasa dikhianati lagi. Kemarin udah dikhianati Mikana, nanti dikhianati adiknya satu lagi nih, si Elia ya. Sejak kapan lah Adam diciptakan Yesus? Adam diciptakan Bapa. Itu oke lah, kita terima. Diciptakan Yesus, Anda oneness. Konsekuensinya Anda oneness, oke? Terus dibilang, di Kristen tidak ada lagi nabi-nabi setelah Yesus. Karena Yesus adalah matra yang menutup. Wih, keren ya. Keren statementnya. Yesus adalah penutup. Yesus yang menutup semuanya. Setelah Yesus, selesai. Sudah selesai semua. Kan gitu. Keren ya kata-katanya. Tidak ada nabi setelah Yesus. Nah, ini yang teman-teman harus garis bawahi. Coba kita cek dulu. Apa benar setelah Yesus tidak ada nabi lagi? Nah, kita cek nih. Bagi pendengar, kalian lihat baik-baik. Apakah yang disampaikan Elia itu benar atau cuman asal ucap. Kita baca Kisah Para Rasul. Wih, Kisah Para Rasul adalah kisah yang dibuat setelah zaman Yesus ya. Setelah Yesus nggak ada. Ya, dibuat oleh para rasul. Menurut orang Kristen ya, walaupun kita juga nggak sepakat. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit
dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius ya. Jadi ada seorang yang bernama Agabus, itu adalah nabi, itu menubuatkan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan. Oke, ini nabi atau bukan? Yang nulis bukan saya loh. Yang nulis ini Bible nih. Ya, ini Alkitab Sabda, teman-teman. Ya, bukan Alkitab api, bukan Zuma Sabda, bukan ya. Tapi Alkitab Sabda. Atau kalian cek aja lah di kitab suci kalian sendiri, di Bible kalian. Ini sesuai nggak tulisannya? Ya, datang beberapa nabi. Beberapa ini artinya bukan satu. Betul tidak? Kalau satu pasti sebut datanglah seorang nabi. Ini beberapa. Dan salah satunya adalah Agabus. Ya, Agabus ini menubuatkan. Nah, ini ada nubuatannya. Seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Oke? Kisah Para Rasul 15:32. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Yudas dan Silas ini juga adalah nabi. Yang nulis bukan saya lagi ya. Loh, kok bisa? Kok banyak kali nabinya nih? Ada Agabus, ada Yudas, ada Silas. Waduh, gimana ini? Aduh, masa nggak sesuai dengan perkataan dari Elia? Udah Elia, minta LAI revisi. Saya sarankan Elia dan teman-temannya minta LAI revisi. Jangan ditulis Yudas dan Silas juga adalah nabi. Tapi misalnya kalian tulis juga adalah pelayan nabi atau anak buah nabi lah. Jangan jadikan mereka nabi. Karena ini jelas-jelas nabi ditulis, kawan-kawan. Gimana ini? Ini siapa yang salah nih? Yang salah Elia atau yang salah LAI? Karena LAI sering disalahkan, ya sudahlah, LAI aja lah ya. LAI aja lah yang dibilang asal tulis ini. Nggak benar nih LAI menerjemahkannya. Masa ditulis nabi? Wah, nggak betul juga ini ya. Ngeri. Terus dikatakan Mesias itu harus memenuhi 3 syarat. Ya, memenuhi 3 syarat. Harus seorang raja. Yesus adalah Raja Yehuda, menurut Elia. Saya garuk-garuk kepala nih. Sejak kapan Yesus adalah Raja Yehuda? Sejak kapan? Mana wilayah kekuasaan Yesus? Mana orang yang diperintah Yesus? Bukankah teman-teman Kristen bilang kerajaan Yesus adalah surga? Oh, kerajaannya bukan di dunia, kerajaannya di surga. Ini kok tiba-tiba jadi Raja Yehuda? Yehuda di dunia. Elia, coba Anda sepakat dulu dengan teman-teman Kristen yang sering berdiskusi. Tentukan dulu Yesus raja di mana. Terus yang kedua, dia adalah imam. Waduh, siapa yang dia imamin? Ya, sejak kapan dia jadi imam? Nggak diakui dia sama orang Yahudi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Dia punya pengikut kok. Ya sudahlah, dia imam nggak apa-apa lah. Ya, sama seperti Nabi Muhammad SAW yang punya pengikut. Nabi adalah imamnya. Ya. Terus dia adalah nabi pembebas. Saya juga bingung ya. Karena menurut Elia, dia membebaskan dari dosa dan maut. Dosa dan maut. Yang pertama, manusia setelah zaman Yesus tetap berbuat dosa. Jadi dosa mana yang dia bebaskan? Terus manusia juga mengalami maut. Jadi kapan dia bebaskan? Yang namanya dibebaskan artinya kita sudah terlepas dari hal tersebut. Penduduk desa Konoha sudah terbebas dari ancaman. Ya, ancaman siapa misalnya? Ancaman Tsunade misalnya. Ya udah, Tsunade sudah tidak ada, sudah dibebaskan mereka. Jadi mereka sudah tidak takut dengan Tsunade. Kalau ini kan enggak. Saya bingung ini. Ya, saya bingung. Sejak kapan Yesus membebaskan kita dari dosa dan maut? Manusia tetap buat dosa, manusia tetap mengalami maut atau kematian ya. Menurut teman-teman kan maut adalah kematian. Nah, ini gimana sebenarnya? Ya, lawak-lawak aja nih Elia. Terus mereka selalu mengatakan gini. Nubuatan untuk Yesus itu kan sudah jelas ada. Mereka selalu mengacu kepada ini ya. Yesaya 7 ayat 14. Nah, ini yang selalu dibawa, nubuatan tentang Yesus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Inilah yang selalu teman-teman sebelah gunakan sebagai nubuatan Yesus, kitab Yesaya. Ya, Yesaya selalu dituduh menubuatkan Yesus. Dituduh loh teman-teman. Immanuel artinya Tuhan besertaku. Ya, Tuhan besertaku. Kita lihat apakah Immanuel ini atau anak laki-laki yang dinubuatkan ini untuk Yesus atau sebenarnya untuk ya Raja Asyur. Kita lihat. Ini Yesaya 7, ini Yesaya 8. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloa yang mengalir lambat dan telah tawar hati terhadap rejim dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur. Raja Asyur dengan segala kemuliaannya, air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya, dan yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ya, coba kalian baca lagi lah. Capek saya bacanya. Jadi Immanuelnya sudah hadir, teman-teman. Immanuel yang disebut di Yesaya 7 itu sudah lahir. Dipanggil, ya Immanuel. Jadi sudah hadir. Itu bukan untuk Yesus. Coba tanya orang Yahudi. Nubuatan yang ada di Yesaya itu untuk Yesus atau bukan? Diludahi kalian, teman-teman. Diludahi. Ini kan ngarang-ngarang bebas luar biasa. Salto-salto. Terus bahwa bukti Yesus adalah penutup. Wah, dibawa lagi kitab sama si Elia nih ya. Lihat nih, dia bilang Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini disebut sebagai ayat yang menguatkan bahwa Yesus adalah penutup. Terus karena Yesus waktu di kayu salib ngomongnya gini, sudah selesai. Nah, sudah selesai artinya sudah nggak ada lagi nabi-nabi, pekerjaan dia udah selesai, dan artinya sudah selesailah hukum dari Taurat yang mengharuskan manusia mengorbankan binatang sebagai penembus dosa. Ini kan cocok logi yang luar biasa ya. Saya bingung ini. Teman-teman sebelah ini kalau ngomong luar biasa loh. Cocok loginya luar biasa sekali. Ya. Masa dibilang Yesus terakhir mengatakan sudah selesai, artinya udah nggak perlu lagi kalian melakukan korban penebusan dosa. Biarkan dialah yang jadi korban terakhir. Dialah penutup, dialah yang memateraikan. Setelah dia nggak ada lagi nabi-nabi. Setelah dia tidak ada lagi nabi-nabi, karena dia yang terakhir menutup. Ya, dialah nabi terakhir. Ini kan, aduh, gobloknya nggak ketolong ya. Menurut saya, mohon maaf. Saya harus katakan ini benar-benar cocok logi yang luar biasa. Yang pertama, Yesus mengatakan sudah selesai itu kenapa? Karena dia sudah mau meninggal. Saat itu Yesus sudah mau meninggal, menurut ya yang kita tahu. Walaupun umat muslim nggak percaya itu Yesus. Tapi pria yang di kayu salib itu ngomong, sudah selesai. Artinya apa? Nggak sanggup lagi dia tahan. Ya, nggak sanggup lagi. Kalian kalau lihat, itu prajurit yang terluka di perang. Kena bom, kena tembak. Terus nggak ada yang tolongin gitu. Nggak ada medis. Ya, temannya kan tahanin dia punya perut yang berdarah. Udah tahan, jangan sampai tertidur gitu kan. Terus dia nggak sanggup lagi. Dia bilang, udahlah, sudah selesai. Saya nggak sanggup lagi. Ya, sudah selesai, nggak sanggup lagi dia tahan sakitnya. Apakah artinya dia nabi? Ya enggak. Artinya sudah selesai nyawanya, nggak sanggup lagi. Saya punya teman ya. Jadi waktu bokapnya meninggal kan kita datang lah. Ya, kita datang kunjungi. Dia cerita. Jadi kemarin sebelum bapaknya meninggal, bapaknya udah ngomong, udah nggak usah lagi obat. Ya, jadi semua alat-alat yang ada di mesin tuh bokapnya udah nggak mau karena sakit kan, colok ke paru-paru. Istilahnya semua alat-alat tuh menusuk badannya. Bapaknya bilang moyong, artinya tidak berguna. Ya, bahasa Chinese. Jadi moyong ya, artinya sudah tidak berguna lagi. Nggak usah lagi pakai alat itu, udah nggak berguna dia bilang. Udah selesai nih kok dia bilang. Udah selesai, artinya kesusahan yang mereka alami ya. Kalau si bapak kan susah karena dia sakit. Si anak juga jadi repot karena harus ngurusi orang tua yang sakit kan.
Mereka sudah keluar masuk rumah sakit dan sudah banyak lah yang dijual. Ya, sudah banyak yang digadaikan, dijual untuk bisa membiayai rumah sakit si bapak. Bapaknya bilang udah nggak ada guna lagi, selesai nih kok, udah selesai. Apakah itu artinya bapaknya nabi? Ya, bapaknya nabi juga gitu kayak Yesus. Kalian lawa-lawa aja. Yesus mengatakan sudah selesai, artinya ya sudah, nggak ada lagi, nggak bisa lagi gitu. Nggak sanggup lagi menahan penderitaan itu. Dia kan habis minum racun anggur itu ya, cuka anggur. Kan dikasih minum Yesus. Terus dia rasa sakit sekali. Ya, udah di badan sakit ya, artinya kan dari luar dicambuk, ditombak, udah luka, sakit banyak kali. Tambah lagi minum itu, dari dalam hancur, jadi hancur luar dan dalam. Dari dalam kena racun, dari luar kena siksaan. Sudah selesai, nggak sanggup lagi tahan. Tiba-tiba dibilang artinya ini sudah selesai zaman Nabi. Ngaco sekali. Udah kita kasih lihat ayatnya. Masih ada nabi-nabi setelahnya ya. Kalian yang sendiri baca. Ayat-ayatnya kalian sendiri yang baca. Jadi tolonglah lebih pintar. Jangan gampang dikibulin. Ya. Apa yang saya sampaikan kalian cross-check. Benar nggak? Yang saya sampaikan kalian cross-check sendiri. Jelas-jelas Yesus ngomong tentang dia sudah selesai. Terus kalau bicara Ibrani 9:22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini kan penegasan bahwa segala pengampunan dosa itu harus menggunakan kurban. Ya. Ini kan penegasan. Datang kalian jadikan nubuatan untuk Yesus pula. Ini memang kurang ajar kalau dibilang. Bagi orang Yahudi, kenapa mereka begitu geram dengan kalian, bahkan meludahi orang-orang Kristen? Ya karena ini. Jelas-jelas Ibrani 9, ini penguatan bahwa harus ada kurban. Harus ada kurban. Datang kalian jadikan kitab kalian jadikan sebagai dalil Yesus. Kan kurang ajar namanya. Ya. Artinya apa? Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Harus ada kurban. Tetap harus ada kurban ya. Ini penegasan itu. Terus ada lebih keren lagi jawabannya dari Metatron kalau tidak salah tuh tadi. Nabi itu adalah semua yang menubuatkan kedatangan Mesias. Nabi, menurut perspektif Metatron dan Kristen, ya saya nggak tahu dia mewakili Kristen atau enggak, karena menurut saya ini pendeta-pendeta juga pasti nggak setuju. Bodoh sekali soalnya. Ya, bodoh sekali pernyataannya. Karena pendeta pun tahu sebenarnya kayak Pak Luken, bahkan mampet pasti nggak setuju. Sejak kapan nama Nabi itu mengacu kepada orang-orang yang menubuatkan kedatangan Mesias? Apakah Musa menubuatkan kedatangan Yesus? Coba saya tanya. Apakah Yitro? Ya. Yitro menubuatkan kedatangan Yesus? Nggak pernah kan? Ya, Yitro, mertua Musa, itu Nabi juga. Ada nggak menubuatkan Yesus? Nggak ada. Sejak kapan Nabi harus menubuatkan Yesus? Standar dari mana itu? Cobalah pakai akal dan otak. Ya. Terus dibilang Rasul adalah utusan Sang Mesias. Waduh, ternyata Rasul bukan utusan Allah, teman-teman. Rasul adalah utusan Mesias sekarang. Ya. Saya kadang bingung lihat teman-teman sebelah ini. Rasul saja itu adalah istilah di Islam. Di Kristen nggak ada yang namanya Rasul. Yang ada apostolos. Apostolos, teman-teman, jangan pakai Rasul. Ini istilah Islam dicuri, terus mereka ubah sendiri artinya gitu kan. Kalian bayangkan, kayak kita Indonesia, kita punya misalnya senjata namanya keris, diambil sama bangsa lain. Nama keris itu diambil, terus disematkan kepada senjata mereka yang bentuknya tombak. Mereka ada senjata, bentuknya tombak ya, baru mereka buat. Terus mereka bilang, inilah keris yang asli. Marah nggak kita? Kira-kira orang Indonesia marah nggak? Kok jadi berubah? Keris adalah senjata kita, tiba-tiba jadi tombak. Kalau bentuknya sama masih mending gitu kan. Sama misalnya teman-teman Malaysia gitu. Mereka mengatakan batik dari mereka. Bentuknya masih mirip. Keris juga mereka klaim, bentuknya masih mirip. Ya. Pedang, atau sejenis pedang yang bergerigi kan gitu. Keris, bentuknya masih sama, masih mending. Ini enggak, istilah kita diambil, ya. Kata Rasul kita diambil,
terus mereka ubah artinya. Sontoloyo nggak? Coba saya tanya teman-teman, sontoloyo nggak orang seperti itu? Udah ngambil istilah orang, diubah pula artinya. Terus mereka klaim mereka yang benar. Ya, mereka klaim bahwa inilah istilah yang benar, bahwa Rasul adalah utusan Yesus, utusan si Mesias. Udahlah, balik aja kalian gunakan istilah apostolos. Kalau kalian bilang apostolos adalah utusan Yesus, nggak apa-apa. Kami nggak akan komplain. Kisah para apostolos. Apostolos adalah orang-orang yang dikirim atau dipilih atau diutus oleh Mesias Yesus. Nggak masalah. Kami nggak akan komplain. Tapi kalau kalian bilang Rasul, ya, yang namanya Rasul adalah utusan Yesus, mohon maaf, kami akan bangkit berdiri untuk komplain, untuk menyanggah. Jangan gunakan istilah Islam terus kalian ubah artinya. Mohon. Ya. Kalian selalu bilang toleransi, toleransi, tapi kalian ambil. Nama Tuhan kami kalian ambil, terus kalian ubah artinya. Ya, kalian ubah. Terus istilah Rasul kalian ambil, kalian ubah lagi istilahnya. Bahkan nama Alkitab, ya, Alkitab itu kitab kami. Al-Quran itulah Alkitab. Kalian namanya apa? Bible. Silakan kalian cek ke Amerika, ke Eropa. Bahkan kalau perlu ke Vatikan Roma. Di Vatikan Roma namanya apa? Alkitab. Ya. Apakah Alkitab? Enggak, teman-teman. Namanya Holy Bible. Ya, ditambahin holy-nya gitu. Ya, terserah mereka lah. Yang penting nggak mengambil istilah Islam. Holy Bible, nggak pernah jadi Alkitab. Ini selalu mengkopi-kopi istilah di Islam, terus mereka ubah sesuka hati mereka. Inilah yang namanya tidak toleransi. Sangat tidak toleransi. Mereka yang duluan, terus mereka menggaungkan seakan-akan kita yang nyenggol mereka. Jadi ibaratnya, barang kita diambil, begitu kita cross-check ke rumah mereka, loh itu kan barang saya perasaan. Kok barang saya bisa pindah ke tempat dia gitu? Kita pertanyakan, loh itu barang kami kok ada di situ gitu? Itu kan mainan saya, kok bisa di situ? Pantesan di rumah saya udah nggak ada mainan itu, rupanya kamu ambil. Terus, teman-teman sebelah bilang, wah nggak ada toleransi kamu, nuduh saya pencuri. Ya, kamu menghakimi saya, mengatakan saya mencuri. Lapor polisi, lapor polisi. Itulah yang dilakukan. Luar biasa memang, memutarbalikkan keadaan dan kebenaran. Tapi kalau kita bicara framing ya, kita nggak sanggup lawan mereka memang. Karena mereka memang terbiasa. Polikarpus ini kan dari dulu permainannya selalu framing. Memutarbalikkan fakta. Mereka kuat di media. Mereka bisa membuat konten-konten yang menghipnotis orang. Mereka buat konten yang tampilannya luar biasa. Mereka jago berkata-kata, mereka jago berretorika. Ini yang kita masih kalah. Dan sekali lagi ya, saya meminta teman-teman muslim untuk bangkit berdiri, terutama orang-orang yang punya talenta, punya bakat, membuat video-video keren, dapat menyampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang luar biasa. Bangkitlah, lawanlah para Polikarpus ini yang terus mencoba memframing dan menjelekkan agama kita. Jangan sampai ya, nanti di akhirat nanti, Allah pertanyakan, apa yang sudah kamu lakukan dengan bakat yang Allah berikan, dengan kemampuan yang Allah berikan? Ternyata kita hanya sibuk mencari uang. Kita hanya sibuk mencari dunia. Padahal Allah sudah berikan bakat. Kita jago edit video, kita jago mengeluarkan statement-statement luar biasa, tapi kita gunakan hanya untuk dunia. Jangan sampai nanti dipertanyakan. Untuk itu, mohon bangkit berdiri, lawanlah Polikarpus ini ya. Bantulah kami untuk menghadapi Polikarpus ini yang terus menjelek-jelekkan Islam. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.